Nah, katanya beliau sampaikan bahwa untuk level SMK ini tidak disampaikan sama Pak Hasan ya. Ini untuk level SMK IPK-nya itu jangan harusnya di C4, C5, C6 itu Bu. Menganalisis dan seterusnya. Di situ saya mencantumkan IPK C2, ada C1-nya. Nah, beliau mengatakan begini Bu, jangan seperti IPK SD. Saya ingin berargumen seperti ini Bu, mohon dikoreksi kalau saya salah Bu. Kan saya memberikan IPK itu sesuai dengan karakter peserta didik saya. Karena di sekolah ini mungkin efek COVID ya Bu, menganalisa untuk menjelaskan saja peserta didik itu masih kesulitan. Jadi saya cuma bermain di IPK C2 Bu. Tapi disampaikan bahwa harus main di C4, C5 ketika kita sudah berada di level SMA atau SMK. Apakah demikian Ibu? Gradasi. Kita kembali lagi ke gradasi. Ya. Memang seharusnya kan memang seperti itu, tapi tetap kemarin saya sampaikan. Kita harus melihat bagaimana sih karakteristik dari peserta didik. Nah, dari karakteristik peserta didik, ketika memang dia belum mampu sampai kepada menganalisis, ya memang harus kita turunkan IPK itu. Nah, tuntutannya adalah yang tetap harus kita capai itu adalah di IPK kuncinya. Ya, ketika kita bisa menjelaskan, saya rasa juga atau kita berargumen, saya rasa juga bisa lah diterima gitu ya. Yang penting kita itu punya punya apa ya? Kita punya referensi gitu ya. Kita punya referensi bahwa untuk penentuan dari IPK ya, apakah IPK itu masuknya adalah IPK penunjang ataukah nanti masuk ke IPK kunci dan juga pengayaan tetap menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Ya, dan yang pasti memang tuntutan dari pembelajaran inovatif atau pembelajaran di abad 21 kan harus ada HOTS-nya gitu. Bukan berarti nanti langsung C4, 5, 6 gitu. Kita lihat SMK itu beda dengan SMA ketika mereka di kelas 10 ya. Mereka semuanya masih menerapkan. Baru ketika mereka di kelas 11 itu sudah ke menganalisis. Itu yang perlu pertegas gitu ya. Kita harus punya apa ya? Kita harus bisa menjelaskan. Ya kan? Karena kalau KD antara SMK dengan SMA itu berbeda kan ya, Pak ya? Bagaimana ketika SMK itu menyesuaikan sama Perdivjen ya 464 ya, sedangkan kalau SMA itu kita menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 37 itu yang menjadi dasar kita ya ketika kita nanti itu berikan argumen. Kita bukan tidak menerima masukan, tetapi kita bisa berargumen. Bagaimana sih kondisi peserta didiknya? Argumen kita adalah memang karakteristik dari peserta didik itu berbeda gitu ya. Apalagi memang dari pandemi mereka yang mestinya paham terkait dengan materi A, B, C, akhirnya enggak gitu kan. Akhirnya enggak ngerti gitu karena memang jarang masuk ya. Itu efeknya akan sangat banyak. Kalau saya sih selama kita punya argumen, selama kita punya uh, referensi, kalau saya referensi yang menjadi pendukung, silahkan kemukakan pendapat, tidak masalah. Bukan kita menentang, bukan, tapi kita berargumen. Ya Pak Asar, Pak Azhar ya, Pak Hasan. Ya Bu, terima Saya kasih. kok belum mendengar suaranya Pak Arif ya. Sebenarnya kok Pak Arif ini lagi kurang itu ya. Pak Arif, oke silakan Pak Hasan. Pak Arifnya masih ke belakang sepertinya. Ya, Bu.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan eh, kepada saya dari Bu Farida. Mungkin ini adalah hasil review 2 hari melaksanakan peer teaching. Pertama, itu aktivitasnya, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan peer teaching yang saya lakukan. Di pengalaman yang berharga, karena pada kegiatan teaching yang telah dilaksanakan, saya menyadari ternyata dalam pelaksanaan kegiatan mengajar di sekolah yang selama ini saya terapkan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang tidak disadari, karena tidak ada yang beri koreksian. Namun di kegiatan teaching langsung dapat komentar dari dosen bimbing dan guru pamong yang kompeten di bidangnya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Zahar, mungkin di sekolah kami masih terbiasa dengan teacher center. Di sini sudah sedikit dibenahi, sedikit pelan-pelan kami rubah model dan metode pembelajarannya, sehingga yang diharapkan dari PPG ini, siswa memiliki kemampuan menalar, kemampuan memecahkan masalah yang nantinya akan kami terapkan di sekolah masing-masing. Kemudian apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan teaching yang telah dilakukan? Jadi yang menurut saya menarik di teaching kemarin, jadi kami masing-masing guru, dan kami kan sudah menjadi guru, itu dapat melihat langsung gaya mengajar masing-masing mahasiswa PPG dari berbagai belahan Indonesia, dan berikan masukan serta memberikan koreksian terhadap apa yang telah mereka tampilkan, termasuk saya dikasih masukan, kawan-kawan yang lain saling bertukar eh, masukan. Jadi di situ menurut saya pembelajaran yang jarang-jarang kami dapatkan di forum yang lain selain PPG ini, Bu. Kemudian apa saja kekurangan dan dari kegiatan simulasi pelaksanaan model pre-teaching? Jadi kekurangan kegiatan pre-teaching yang telah dilaksanakan, untuk info pelaksanaan pre-teaching kemarin terlalu mendadak sehingga kami mahasiswa kurang persiapan. Jadi hal-hal yang untuk menunjang penampilan seperti mengubah media pembelajaran yang selama ini kami susun berupa luring, kemudian tiba-tiba dirubah daring, itu kan menjadi berbeda. Jadi itu saya rasa menjadi kekurangan yang terjadi pada kegiatan praktis yang 2 hari kami laksanakan, Ibu. Jadi persiapan benar-benar kurang. Malam itu mendapat informasi, langsung dibuat medianya diubah dari luring menjadi daring. Kemudian apa saja kelebihan atau kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model? Jadi kelebihan kegiatan pre-teaching new model, pelaksanaannya sudah menyesuaikan pelajaran situasi saat ini di pelajar daring. Jadi kemarin mungkin saya dari IKIP, dari pendidikan guru, juga pernah mendapatkan pre-teaching, namun mungkin kemarin pre-teachingnya kurikulumnya berbeda, kemudian eh, di lapangan berbeda, karena kemarin masih pre-teachingnya teacher center, sekarang sudah berbeda zaman. Jadi di sini eh, apa sih pembelajaran atau pre-teaching yang telah kami laksanakan ini menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Itu ada teknologinya harus diterapkan, kemudian sintak-sintak eh, sintak-sintak program based learning, kemudian pendekatan-pendekatan saintifiknya mesti diterapkan, berbeda sekali pada saat teaching yang kami dapatkan di waktu kuliah S1 dulu, Ibu. Kemudian, apakah pelaksanaan teaching membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat belajar yang telah disusun? Ya, setelah diberi masukan dan melaksanakan teaching, mahasiswa menyadari ternyata masukan-masukan saat menyusun perangkat baru mengerti ketika teaching seperti yang Ibu sampaikan di rancangan pelajaran 2. Di rancangan pelajaran 1 saya medianya tidak menggunakan PPT atau PowerPoint, Bu. Ternyata setelah teaching menyadari pentingnya akan PowerPoint itu. Nah, ini kami sudah mulai menyadari yang benarnya bagaimana, penyusunan LPP, media-media daring gimana, media luring bagaimana, kemudian media pelaksanaan blended bagaimana. Jadi kami sudah mulai pelan-pelan sudah mulai paham, oh
yang tepat idealnya, yang eh, disesuaikan dengan kondisi atau RPP yang dibuat. Kemudian apakah pelaksanaan PPT yang dilakukan inspirasi dalam melakukan perbaikan? Ya, saya pribadi bertekad untuk menerapkan apa yang sudah jadi masukan dari dosen dan guru pamong akan saya terapkan di sekolah tempat saya mengajar. Terlebih lagi kemarin saya mendapat masukan dari guru pamong. Pertama, nada saat mengajar itu cenderung datar. Jadi intonasinya apabila menegur siswa itu sama saja intonasinya dengan pada saat menjelaskan. Kemudian waktu mengajar saya tidak ada yel-yel sehingga menurut dosen kemarin anak kurang termotivasi di awal saat melaksanakan pembelajaran. Oke, itu saja Bu yang mungkin dapat saya bagikan di forum refleksi mahasiswa. Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak 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 Hasan. Ini sekarang Pak Hasan ya, tadi Pak Hasan. Ada sar-sarnya tuh soalnya Azhar sama Hasan. Hari maksud saya. Ya. Oke, jadi yang pasti dari yang masukan dari guru pamong itu apakah sudah dimasukkan ke refleksi apa Pak, ke revisinya Pak untuk perangkat? Kalau perangkat itulah Bu, kami kan bingung Bu. Kemarin diberi masukan itu kan via daring. Apakah kami harus merubah perangkatnya menjadi daring semua Ibu? Atau dibiarkan luring bagaimana ini? Kalau saya sebaiknya begini ya, mestinya kan ketika kita itu kemarin menampilkan, walaupun memang RPP kita itu adalah luring, ya luring yang didaringkan gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Bagaimana ketika pelaksanaan itu eh, ya peserta didik itu ya seolah-olah itu melakukan pembelajarannya adalah luring gitu. Tapi sebenarnya kita itu melakukannya adalah secara daring. Ya, tidak otomatis langsung kita rubah sekarang di teaching itu kemudian langsung kita rubah, langsung masuk semuanya ke daring gitu. Kenapa? Karena tuntutannya kan kemarin seperti itu. Kita memang diminta untuk membuat uh, perangkat yang itu ada luring, ada daring, dan nanti ada blended gitu. Nah, nah perangkat itu nanti akan berubah atau akan kita rubah adalah ketika kita nanti itu akan mengajar. Kondisi di sekolahan itu meminta kita ngajarnya apa? Gitu loh Pak. Daringkah, luringkah, atau harus blended? Nah, sebenarnya di situ kita itu nanti akan merubah perangkat kita. Bukan berarti nanti sekarang karena kita pelaksanaannya peer teaching-nya adalah secara daring tiba-tiba kemudian perangkat kita langsung semuanya kita rubah ke daring. Kan enggak. Gitu. Kecuali memang kalau kemarin Pak Edi itu dari awal sudah membuat untuk yang daring ya. Dua-duanya sudah daring gitu. Yang lain dua-duanya adalah luring gitu. Baru yang ketiganya adalah blended gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, ketika kita itu mengajar, ketika kita itu peer teaching tadi, eh, bagaimana ketika kita itu misalnya memberikan instruksi-instruksi yang seolah-olah kita itu adalah bertatap muka secara luring gitu. Nah, terkait dengan masukan tadi misalnya Pak Hasan itu kok datar-datar saja gitu. Ya berarti ada sesuatu ya mungkin karena saya sih kembali lagi ke tipikal orangnya juga gitu. Tipikal dari masing-masing pengajar gitu. Kadang-kadang ada yang memang itu sudah jadi karakter gitu ya. Ngomongnya misalnya cepat gitu ataupun juga ketika ngomong itu selalu apa ya, menggebu-gebu atau bersemangat gitu. Tetapi memang kadang-kadang intonasi itu yang memang harus bisa kita mainkan gitu ketika kita itu mengajar. Kapan kita intonasinya datar ya? Kapan ketika intonasinya kita itu tinggi ya? Kapan intonasinya itu kita rendah? Nah, itu saja sih. Ya mungkin karena Pak Hasan itu ya kalau misalnya ya ini
kemarin kan menyadari sendiri gitu. Saya adalah orang saya adalah orang bela diri, jadi susah untuk bisa lepas gitu misal. Nah, itu jadi karakter gitu loh. Bagaimana kita itu bisa berubah? Apakah nanti kita itu langsung bisa berubah bahwa kita langsung menjadi apa ya? Lega itu perlu proses. Dan proses harus pelan-pelan. Saya juga belum tahu bagaimana ketika Pak Hasan itu mengajarnya secara langsung ke siswa kan saya kurang tahu juga gitu. Karena beda, pasti akan beda gitu ketika mengajarnya ke siswa dan sekarang ngajarnya adalah ke temannya sendiri, pasti beda. Waduh, pasti tambah bingungnya di mana? Ketika mengajar temannya sendiri. Kalau salah dikit saja sudah pasti mendapatkan kritik. Karena yang diajar pintar-pintar semua ini ya. Kalau siswa kan ya memang secara apa ya? Secara pengkondisian ini memang agak susah nanti. Kita bisa melihat bagaimana sih kemampuan mengajar ini adalah ketika nanti itu PPK. Ya. Paling tidak apa? Paling tidak ketika kita itu mengajar adalah penguasaan kelasnya. Nah, karena kita nanti akan melakukan peer teaching itu sebanyak 6 kali kan ya. 6 kali saya bilang. Ya, kenapa? Karena kemarin 2 kali. Ya, nanti di siklus 2 nanti 2 kali lagi. Siklus 3 2 kali lagi. Diharapkan Bapak Ibu sudah menguasai gitu, menguasai kelasnya temannya sendiri gitu. Ya, penguasaan kelas pasti lama-lama juga akan menyesuaikan lah kalau misalnya kita sudah melakukan berkali-kali gitu. Nah, yang memang harus kita siap mentalnya nanti ketika kita di ujian kompre adalah bagaimana ketika kita itu mengajar hanya sendirian, tidak ada temannya, dan yang melihat atau yang apa ya yang mungkin diibaratkan temannya itu adalah dosen penguji, dua dosen penguji. Misalnya Pak Hasan kemudian lihat, aduh penguji saya buses itu langsung hilang semua apa yang sudah menjadi apa apa yang sudah di setting gitu, kadang-kadang lupa gitu. Misalnya oh nanti yang menguji adalah Bu Nani gitu, enggak seberapa ya kalau Bu Nani ya. Tapi kalau sudah dengar busas itu kadang-kadang banyak yang sudah ngeper duluan gitu. Aduh nanti saya harus bagaimana gitu. Tapi kita harus tetap pede gitu. Kita harus bisa menampilkan yang terbaik gitu sih. Kuasai medan dulu lah gitu ya itu. Nah, berarti ini semuanya dirubah menjadi daring semua kemarin Pak Hasan. Kemarin kan waktu di peer teaching tuh RPP-nya tidak ditampilkan Bu, hanya media saja yang ditampilkan. Jadi medianya saja yang saya ubah menjadi daring Ibu. Nah, apakah tidak dikoreksi untuk perangkatnya sama guru pamong dan DPR? Tidak Ibu. Dan dosen? Hah? Enggak. Tidak. Aduh. Sama sekali itu. Di periode Tidak, yang pertama dan kedua. tidak. Hanya mengajarnya saja Ibu. Hanya peer teaching-nya saja. Karena begini ya, mungkin ini juga yang lain juga gitu. Karena ketika kita mengajar, ketika kita peer teaching, sebenarnya kita mau melihat bagaimana sih kesesuaian dari mengajarnya tadi dengan perangkat gitu. Kenapa? Karena di ujian kompre nanti kita akan melihat sesuai enggak sih ini ya perangkat yang sudah disusun ini dengan apa yang ditampilkan gitu loh. Kalau yang di uji kompre gitu lah. Nanti kalau enggak dilihat bagaimana? Jadi kemarin enggak ada masukan untuk perangkatnya ya. Hanya yang dikoreksi atau yang direvisi hanya dari masukan saja seperti itu kah? Iya Ibu. Nah, itu jadi kebingungan kami Ibu. Itu yang jadi kebingungan kami, apakah kami harus berubah lagi RPP-nya atau sudah biarkan saja karena yang diberi masukan hanya pas kami mengajar saja, itu jadi kebingungan. Berarti kemarin enggak ada masukan terkait perangkatnya ya? Tidak Yang ada lainnya Ibu. juga enggak? Sama semua Ibu. Hanya media PowerPoint-nya saja Ibu. Tapi kan semuanya kan di, di apa namanya diupload kan waktu itu ya sebelum teaching kan? Enggak. Tidak ada Ibu.
Enggak. Tidak. Kami baru mendapat instruksi mengupload itu setelah pre-teaching malahan Ibu. Nanti jangan lupa diupload ya ini katanya. Jadi Ya sudah lah, enggak apa-apa, ini kan yang pertama gitu, yang kedua dan yang ketiga harus lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kalau 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 saya sih tetap saya harus ngecek gitu, bagaimana sih kesesuaian antara kira pembeli memang ada yang kurang sesuai, ya silahkan nanti kalau memang kurang sesuai ya harus kita sesuaikan lagi seperti itu mestinya, sehingga ketika di RTL itu apa sih yang kemarin menjadi masukan, kira-kira nanti akan saya masukkan ke perangkat atau di RPP saya yang mana yang harus saya rubah. Berarti kemarin memang daring saja gitu ya, tidak luring yang tidak didaringkan gitu daring enggak ya? saja Bu. Media saja yang kami rubah Bu. RPP-nya tidak, masih tetap luring. Ya sudah, nanti kan PTC yang kedua nanti dengan saya dan Pak Darso. Nanti saya mau lihat lagi nanti. Ya karena saya memang kemarin enggak bisa gitu ya. Saya enggak bisa, terus saya minta Pak Sabto, saya enggak usah Pak di PTC karena kemarin kebetulan prodi saya ada visitasi untuk akreditasi internasional AKAS ya. Dan saya penanggung jawabnya, maka ya saya harus standby terus, saya enggak ikut memang kemarin untuk teaching gitu. Tapi nanti untuk yang siklus 2 saya nanti akan mendampingi lagi gitu. Enggak apa-apa. Ya nanti Gimana saya cek hasilnya Bu? lagi. Hasil akasnya gimana Ibu? Hasil, Apanya? hasil akasnya gimana, sudah keluar kan? Belum, itu loh masih proses. Ini kemarin Ibu. diminta lagi apa untuk kita punya waktu 2 bulan untuk revisi karena memang ternyata dari pihak akasnya itu minta kurikulumnya itu harus lebih banyak menyesuaikan dengan pendidikan jasmani ya, physical education-nya untuk kepermainan dan sebagainya itu. Ya sudah, nanti kita coba lagi. Pengumumannya lama biasanya, tidak langsung. Tapi alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang gilirannya Pak Arif dari tadi. Pak Arif diam saja, belum bersuara. Bu, satu lagi Bu. Kurang sehat kayaknya. Kurang sehat Pak Arif ini. Kok kok gak ceria, gak seperti biasa ya Pak ya? Ada apa ini dengan Pak Arif kira-kira? Iya betul, iya betul. Padahal waktu jadi siswa Bu ceria Bu. Padahal waktu jadi siswa ceria sekali Bu. Nah ya hari ini kenapa malam ini kok enggak ceria? Mungkin sudah janjian sama istrinya mau keluar mungkin ya, terus enggak jadi. Kita meeting gitu. Oke, nah, itu Pak Hasan tadi mau tanya apa? Yang di perangkat 3 Ibu, itu kan kami kan blended Ibu ya. Halo. Halo. Sorry, tak mute. Oke ya, silakan. Nah, yang di perangkat 3 itu kan kami kan blended Ibu. Jadi kami belum tahu nih Bu, yang versi benarnya gimana atau tidak. Jadi nanti apakah bisa dikoreksi Bu? Soalnya kemarin yang di blended itu apakah yang daringnya itu tidak ketemu Bu, maksudnya menggunakan LMS. Apakah itu WhatsApp group atau Classroom, apakah tidak boleh menggunakan aplikasi Zoom, karena kata Pak Darso tadi biar beda antara daring dan blended, jadi ketemunya nanti pas di sekolah PTM Bu. Seperti itu, apakah itu yang sesuai dengan maksud dari blended menurut Ibu gimana ya Bu? Ya nanti saja toh. Masukannya kan nanti toh, enggak sekarang. Nanti ketemu saya di pengembangan perangkat pembelajaran yang ketiga di siklus 2 ini. Baru nanti berbicara. Karena sebenarnya gini, kalau blended itu memang tidak ada tatap muka. Kadang-kadang ada yang membuat sistem blended itu seperti ini.
sinkronus dan asinkronus. Nah, dia diibaratkan bahwa ketika asinkronus itu adalah memang tidak menggunakan tatap muka, baik itu maya ataupun secara offline gitu. Sehingga bisa menggunakan misalnya Google Classroom, ya, atau mungkin WA Group seperti itu. Jadi baru nanti ketika tatap mukanya itu kan nanti secara online, secara offline. Yap. Itu. Nah, sebenarnya blended itu ada yang 3 gini, Pak. 3 gini. Jadi pertama mereka belajar dulu, dikasih bahan ya. Kemudian mereka tatap muka, mereka praktek. Baru setelah ketemu itu mereka itu bisa diskusi, ya, diskusi itu secara online. Gitu loh. Ada yang seperti itu untuk sistem blended. Kalau kita menggunakan Flipboard Classroom. Gitu. Oke, silakan Pak Arif. Nanti untuk blended nanti kita bahas kapan-kapan lagi kalau ketemu saya. Satu lagi Bu, bertanya. Sakno loh, Pak Arif kasihan ini Pak Arif. Terakhir Pak. Mumpung ada ibu maksudnya. Iya, mumpung ada ibu sebagai curahan hati. Ini kan untuk siklus 2 lagi, insya Allah PRTC-nya bakalan daring lagi Bu ya. Berarti untuk penyusunan perangkat pada siklus 2 difokuskan daring, tidak usah luring gitu Ibu ya. Ya, pertanyaan saya, Pak Edi sudah buat yang luring belum? Oh, kemarin sudah daring semua kok. Untuk yang perangkat selanjutnya kayaknya luring Bu, di itu from identifikasi masalah. Kan kemarin di siklus 1 kan Pak Edi banyak yang daringnya kan ya, ada 2 kan Iya. perangkatnya daring gitu, satunya Iya. blended kan. Iya Bu. Nah, ya berarti kan ya luring nanti menyesuaikan saja gitu. Kalau saya sih tadi saya sampaikan gitu. Kalau memang perangkat pembelajarannya adalah luring, tetapi nanti per teaching-nya adalah kita menyesuaikan seolah kita adalah daring. Seolah kita adalah luring tetapi didaringkan gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Nah, instruksinya, ayo anak-anak ini lakukan, ayo praktek. Nah, seperti itu instruksinya. Gitu. Oke. Silakan Pak Arif dimulai daripada nanti Pak Arif nanti terus loh nanti. Apa? Tambah tidak mau tampil nanti. Ngambek. Memang lain Pak Arif hari ini ya, memang lain berbeda. Ya, Iya, memang auranya berbeda ya. Ya, Auranya berbeda apa, loh. Gara-gara siapa ini? Gara-gara siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seni. Grup paduan suara. Grup paduan suara.
Pak Herianto, Pak. Pak Herianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya yang tadi yang ditulis oleh Pak Arif ya, sepertinya itu juga mewakili dari teman-temannya semua gitu ya. Kalau tadi hanya sepotong-sepotong, ini banyak yang tadi disampaikan gitu.
Jadi memang pada intinya adalah ketika kita itu nanti melakukan pembelajaran daring ya tetap memang senjata kita utama adalah sinyal apa ya jaringan gitu. Kalau jaringannya enggak ya sudah kita memang enggak bisa untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu kan. Karena tadi terputus gitu. Kalau sudah terputus ya memang panik gitu ya. Panik apalagi ini ada dosen gitu. Kalau dosen misalnya tidak ada dosennya, hanya siswanya saja mungkin tidak panik. Maaf ya anak-anak itu masih bisa di apa namanya masih bisa dikondisikan gitu. Tapi kalau sudah ada dosennya, aduh ini bagaimana ini? Ini pasti akan mengalami hal yang sama, tidak hanya Pak Arif, gitu, tapi juga yang lainnya juga gitu. Nah, itu juga sama ya, Pak Arif tidak dikoreksi sama sekali untuk perangkatnya ya, hanya prosesnya saja. Nah, itu yang juga jadi problem gitu. Kira-kira dari masukan-masukan itu sudah Pak Arif masukkan juga di revisinya Pak Arif? Sudah. Ya, karena nanti coba saya cek ya, karena mungkin untuk RTL-nya kan juga ada penilaian kan sebenarnya. Nanti akan coba kami cek kembali ya bagaimana terkait dengan hasil yang kemarin sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Karena sampai sekarang saya minta linknya ke Pak Andi belum dikirim juga gitu. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari PTC-nya kemarin gitu. Karena memang saya tidak ikut gitu ya. Tetapi secara keseluruhan yang disampaikan oleh Pak Arif itu sudah mewakili dari teman-teman semua gitu. Jadi kalau kita lihat memang karakteristik siswa karena di sini bermacam-macam, ada yang SMP, ada yang SD gitu ya, ada yang SMK. Itu mungkin juga akan berpengaruh nanti ya ketika kita itu melakukan apa namanya? Adaptasi untuk kelasnya gitu. Kalau kemarin ini sebenarnya sudah saya sampaikan ke pengelola, jadi saya sebutkan dari SD-nya berapa, SMP berapa, ya dan juga SMK karena SMK-nya hanya dua ya Pak Azhar ya. Pak Azhar sama Pak siapa itu yang di kelompok berapa ya? Oh Pak Aslin. Itu si Septian itu memang sudah menghilang ya? Ada kabar Ibu. Karena itu namanya enggak ada loh itu. Sudah hilang sepertinya. Bahaya sih Pak. Kalau bahaya sih sebenarnya Bayar dong satu. di awal ya. Cuman ya enggak tahu karena mungkin dia ada sesuatu. Oke, terima kasih Pak Arif. Sekarang ganti Pak Taufik. Nanti yang presentasi istrinya. Enggak ya? Presentasi sendiri ya? Iya, Bu. Itu istrinya di belakang deh itu atau di sampingnya itu? Di depan ini. Itu di sampingnya istrinya, makanya itu masih di mute itu. Nanti kedengaran istrinya. Enggak, Bu. Enggak. Sudah mandiri dah. Bener, Bu. Pak siapa itu? Pak Iyas terlempar ya? Ya, Bu, terlempar. Farida, maaf saya nggak bisa on cam Bu, soalnya sinyalnya nggak kuat. Oh iya, Tang. Iya Bu, Beratan Zoom kah daripada Google Meet? iya Bu, beratan Zoom karena ini juga setelah hujan Bu, jadi sinyalnya juga ini nggak kuat. Ini saya juga pakai HP Bu. Oke, enggak apa-apa. Sudah terlihat, Bu. Sudah.
Iya, Kok semuanya pertama kali ya? Sebelumnya enggak pernah dapet teaching. Jurus apa namanya? Prodinya apa sih dulu Pak Taufik itu? Penjas kesrek, Bu. Loh mosok di Penjas enggak ada teaching? Pembelajaran Daring, mikro teaching enggak ada tak? maksudnya daring, Bu. Oh, dilakukan. Teaching Oh, daring. oh ya silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu, serta teman-teman. Baik, saya akan presentasikan refleksi mahasiswa untuk kegiatan peer teaching kemarin minggu lalu. Untuk yang pertama, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan peer teaching yang telah dilakukan. Ya, mungkin pengalaman yang sangat berharga bagi saya, Bu. Ya, karena merupakan kegiatan pertama kali saya peer teaching dalam pembelajaran daring, begitu, Bu. Untuk yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan peer teaching yang telah dilakukan? Ya, saya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membuka pembelajaran, organisasi kelas, ya, serta menutup pembelajaran, Bu. Yang ketiga, saja kekurangan dari kegiatan simulasi new model peer teaching, ya hampir sama dengan yang lain, yakni alokasi waktu yang diberikan untuk melaksanakan new model peer teaching dan juga koneksi jaringan, Bu, yang menjadi salah satu kendala utama kayaknya, jaringan. Keempat, untuk apa saja kelebihan kekuatan dari kegiatan simulasi ini? Kelebihannya karena kegiatan teaching dilakukan dalam jaringan atau daring, Bu. Jadi kegiatan teachingnya ya kita tatap maya saja, Bu, nah, bukan tatap muka. Jadi agak grogi atau apanya itu nggak terlalu terlihat, Bu. Yang kelima, apakah pelaksanaan peer teaching membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan? Ya, sangat menyadari tentunya. Pada saat pelaksanaan peer teaching, pasti pada saat kegiatan berlangsung, pasti langsung disadari, Bu, apa-apa saja kekuatan kelemahan kita, Bu. Apalagi pada saat dosen serta guru memberikan masukan, itu pasti sangat ya sadar buat kelemahan kita. Untuk apakah pelaksanaan peer teaching yang dilakukan menginspirasi? Ya, sangat menginspirasi karena melalui kegiatan peer teaching saya dapat menyadari kekurangan dari kelemahan dari perangkat pembelajaran serta ya dari diri saya sendiri, Bu, bagaimana saya mengajar gitu, Bu. Banyak untuk refleksi. Baik. Pak, itu tanggalnya harinya Rabu tanggal 26. Tapi bawahnya tanggal 25 loh. Oh, Bu. Enggak, saya kok. Oke, baik Pak Taufik. Jadi yang Pak Taufik sampaikan ini misalnya ya ini yang kedua gitu. Apakah memang selama ini gitu ya, selama ini ketika bagaimana membuka, mengorganisasi dan menutup pembelajaran, apakah memang selama ini tidak pernah diberikan, Pak? Atau memang tidak pernah apa ya mendapatkan masukan gitu? Ya, Bu. Nah, Maksudnya ini loh, saya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membuka, mengorganisasi kelas, serta menutup pembelajaran. Nah, kan Pak Taufik juga dari
PJKR lo ya. Ini saya pertanyakan nanti. Dulu siapa kaprodinya? Pak Irfan kah? Irfan, Bu. Nanti tanyakan Pak Irfan lo ya. Irfan, Dokter Infarser, Pak Taufik. Ya, Irfan siapa? Nanti tak tanyakan Pak Irfan lo ya. Ya, Pak Taufik, ya, Pak Taufik. Pak, ini loh Pak, anak ini lulusannya Pak Irfan katanya nggak dikasih ya Pak, gitu gimana? Ya, Pak Taufik angkatan 12, Bu. Yang semoga pembelajaran baik begitu, Bu, dari guru pamong serta dosen. Ya, ya itu mungkin perlu diperjelas gitu ya Pak. Bu. Karena sekarang pun juga masih kaprodinya masih Pak Irfan. Iya, Bu. Oke. Kemudian terlalu sedikit ya kalau 35 menit ya. Nanti kalau 1 jam itu 7 orang berarti 7 jam. Belum masukannya loh ya. Belum masukan mulai dari Pak Darso dan lain-lain. Nah ya. Nah, Kemarin 10 jam, Ibu. kemudian tadi nah Pak Taufik, jadi begini Pak Taufik, misalnya kelebihan ketika dilakukan dalam jaringan itu kenapa gitu? Maksudnya tidak hanya kegiatan pre-teaching itu dilakukan dalam jaringan sehingga misalnya peserta itu bagaimana gitu. Sama juga menyadari apa gitu. Misalnya apakah pelaksanaan PTM menyadari kekuatan? Sangat menyadari gitu. Kira-kira kekuatan dan kelemahannya apa? Mungkin perlu itu ya. Mungkin ini yang saya tanyakan ke Pak Taufik gitu. Kemarin apa masukannya dari guru pamong dan dosen itu ke Pak Taufik? Kalau saya dari Pak Darso kemarin itu M1 sampai M5-nya itu, Bu, belum terlalu kelihatan. Karena grogi mungkin ya. Kayaknya, Bu. Pak Taufik cocok jadi siswa, Ibu. Jadi siswa lucu ya, Bu. Oh iya, kalau jadi siswa Pak Taufik aktif loh ya. Serius. Ribut sih. Kelas jadi rame. Pak Taufik itu tipe pendiam karena kemarin kan itu toh apa slogannya adalah diam itu apa Pak Taufik? Diam ada. Diam adalah emas Pak Taufik. Lihat terus nanti kalau misalnya gurunya diam saja gitu terus siswanya ngerti nggak kira-kira? Nah, makanya kemarin saya sampaikan tidak selamanya bahwa diam itu menjadikan emas gitu ya, tetapi kita harus ya mungkin memang tadi saya sampaikan karakter dari masing-masing orang itu berbeda. Pak Taufik karakteristiknya adalah pendiam gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ketika ketika menjelaskan itu kan mungkin ya karena di sini juga semuanya sudah seorang guru gitu ya. Mungkin Pak Taufik akan jadi grogi gitu. Iya Pak Taufik. Iya, Bu. Apalagi ada guru pamong dan dosennya gitu ya. Iya, Bu, apalagi kalau langsung offline, Mbak. Grogi, Bu, apalagi offline. Loh, ya mungkin kalau offline tambah lebih mengalir, Pak. Kenapa? Karena sudah langsung kan. Nah, gini kan karena daring dan kita seperti direkam seperti kita itu di depan kamera gitu ya. Kita kan akan lebih karena kan lebih grogi gitu daripada ketika kita itu offline gitu. Offline kan langsung. Itu kan lebih mudah gitu. Itu. Oke, enggak apa-apa Pak Taufik. Nah, kemudian dari masukan guru pamong dan dosen itu kemarin sudah dimasukkan ke perangkat juga, Pak? Belum, Bu. Apa masukannya? Salah satunya. Anunya tuh ice breaking belum ada. Yel-yel untuk motivasi belum ada juga, Bu. Ya, nanti berarti tambahkan. Terus apa lagi? Bertanya lebih gitu.
Oh gitu ya, enggak apa-apa, nanti tinggal ditambahkan ya. Ditambahkan di perangkatnya sehingga nanti akan lebih jelas. Gitu ya Iya, Pak Bu. Taufik ya. Semangat. Istrinya di mana Pak? Ada, Bu, di belakang Di laptop. sebelah. Hah? Di sebelah laptop. Kenalkan Pak Taufik, kenalkan. Kenalkan sekalian Pak Taufik. Berarti gini, Pak Taufik itu kalau kalau pas nge-zoom gini ya mesti didampingin sama istrinya itu. Takut sendirian Oh, sepertinya ya. di kamar, Bu, Berarti gitu. nanti ijazahnya ada 2, Bu. Pak Taufik dan istri. Iya, betul. Itu istrinya tahu pasti di sampingnya itu. Semangat ya Pak Taufik dan istrinya. Kasih. Oke, baik. Setelah ini siapa? Pak Ilyas dulu atau Pak Edi? Boleh Pak Ilyas, dari tadi belum dari tadi suara Pak Ilyas belum kedengar ini, Bu. Siapa? Pak Ilyas. Hah? Saya dulu, Bu. Ya, Oke, iya. Pak Ilyas kok anu gitu ya, menyeramkan gitu kacamatanya. Selalu gitu tuh Bu Farida, kadang-kadang itu kelihatan cahayanya saja. Kenapa Pak Ilyas itu? Lampunya atau bagaimana Pak Ilyas? Sering padam biasanya Ibu. Tempat Pak Ilyas sering padam listrik. Silakan Mulai Pak Ilyas. gitu. Ya, terima kasih Bu Farida. Saya akan membacakan mengenai refleksi yang sudah saya tulis dalam per-teaching. Yang pertama, pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan per-teaching yang telah dilakukan. Pengalaman yang berharga sekali menurut saya itu bisa diberi kesempatan untuk berlatih mengajar yang berupa daring untuk saat ini dan langsung dikoreksi oleh para dosen dan guru pamong yang sudah berpengalaman. Saya cukup terkesima oleh Pak Bambang itu karena banyak hal yang saya dapat dari beliau, kritik dan sarannya sangat membangun untuk pembelajaran kali ini. Terus untuk hal-hal yang penting mengenai pertama manajemen waktu, Bu. Manajemen waktu alokasi 35 menit itu ternyata overtime ya. Banyak yang bukan saya saja ya, banyak teman-teman juga banyak yang melebihi waktu tersebut. Terus kedua materi di sini mungkin kedalaman materi juga saya bingung di sini dikasih terlalu banyak juga waktunya tidak nutut, terus eh, sedikit ya juga kurang mendalam Bu seperti itu. Terus kelas dalam bentuk daring itu bingung juga, nggak tahu siswanya bagaimana, terus apalagi presentasinya nggak kelihatan, jadi manggil siapa ini yang ngomong seperti itu, nggak apa ya, nggak tahu wajahnya soalnya saya screen PPT-nya. Terus yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan per-teaching yang telah dilakukan? Yang pertama, pembelajaran cara membuka kelas dan membuat siswa bersemangat belajar walaupun daring. Nah, di sini eh, tantangan daring sendiri itu kan buat siswa semangat, apalagi untuk mengawali itu kadang siswa kan males masih itu harus ceria. Terus apalagi saya belum ada yel-yelnya, yang pertama itu baru per-teaching kedua saya buat yel-yel, terus senam-senamnya atau buat semangat gerak siswanya itu masih belum ada, tapi setelah dikasih
masukan. Teaching kedua saya kasih senam di awal atau pemanasan yang dinamis. Yang awalnya saya cuma statis seperti itu. Terus yang kedua, dapat menerapkan feedback secara langsung dan bisa mengetahui kesalahan karena mendapat saran dari dosen dan guru pamong. Di sini saya bisa menggunakan itu ya Bu, Google Meet secara langsung, share link, terus langsung ngisi absensi seperti itu. Soalnya selama ini masih cuma via WA kalau saya ngajar. Jadi siapa yang nggak masuk, absen 1, 2, 3 sekian, ayo absen di situ. Kalau di sini saya secara langsung, materi di situ, soal sudah di Google Meet. Jadi feedbacknya sudah diterapkan secara langsung. Terus yang ketiga, apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model per-teaching? Yang pertama, kurang memahami sintaks sehingga urutannya belum sempurna. Di sini kadang hal yang mencobanya saya itu lemah tuh, karena kurang pendalaman materi seperti itu. Terus manajemen waktu yang tidak baik, seperti yang saya katakan tadi, overtime. Yang ketiga, materi yang kurang menarik untuk diberikan ke siswa, di mana kurang menarik ini mungkin banyak kata-kata atau tulisan ya Bu, karena siswa mungkin suka gambar atau video visual yang audio visual yang jenengan katakan tadi supaya menarik. Kalau saya yang pertama itu kebanyakan tulisan, gitu. Cuma tulisan, gambarnya juga ada keterangannya. Benar kata Pak Hasan, sebaiknya enggak usah, biar siswa yang menerjemahkan sendiri. Terus yang keempat, sulitnya akan jaringan dan gangguan laptop ketika daring. Nah, di mana pada saat itu laptop saya agak bermasalah Bu, jadi agak tersendat di tengah-tengah pada saat itu. Terus yang kelima, sulit menerapkan pembelajaran motoriknya karena daring. Nah, ini juga bingung mau menerapkan secara praktek psikomotornya bagaimana, terus mengamatinya juga susah karena jarak kamera dan siswanya itu tidak bisa baik karena daring juga. Terus yang keempat, apa saja kelebihan atau kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model per-teaching? Kelebihan pertama, lebih simpel penyiapannya. Ketika pembelajaran daring, kita hanya menyiapkan materi berupa file dan jaringan saja yang diperkuat. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan juga singkat, tidak butuh ke tempat atau perjalanan, jadi cuma menyiapkan perangkatnya saja, laptop sudah cukup. Terus 5, apakah pelaksanaan per-teaching membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Saya sangat menyadari ketika pelaksanaan simulasi banyak sekali kejadian yang belum pernah dialami. Maka dari itu mahasiswa langsung menyadari perbedaan tersebut. Di mana sebelum mengakhiri pembelajaran sebenarnya, oh iya, sudah mengetahui kelemahannya. Oh iya, ini salah, seperti itu Bu. Ternyata salah. Kayak waktunya sudah lama, tapi mau mengakhirinya cara dadaan itu kasar sekali gitu loh Bu, seperti itu. Jadi ya diteruskan saja sehingga overtime. Terus yang keenam, yang terakhir, apakah pelaksanaan per-teaching yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Sangat menginspirasi bagi saya, apalagi didampingi oleh para ahli yang kompeten di bidangnya dan memiliki pengalaman yang tinggi. Itu dari saya, terima kasih Bu Farida. Oke, nah kemarin dari Pak Ilyas yang sudah Pak Ilyas tampilkan ketika per-teaching itu, kira-kira masukan yang mendasar itu apa Pak Ilyas? Yang saya ingat itu pasti teaching center Bu, pasti itu.
Soalnya di mungkin pembelajaran sekarang itu mengaktifkan siswa. Berarti Itu masih yang semuanya masih teaching center gitu. Tapi ada proses diskusi juga kan? ya pasti ada Bu. Maksudnya teaching center itu kayak misalkan gambar gitu ya Bu. Itu saya lebih menjelaskan, tidak melempar. Apakah benar jawabannya Pak Hasan? Apakah benar kita bagaimana pendapat Hasan seperti itu? Itu nggak seperti itu Bu kemarin. Jadi kurang mengarahkan seperti itu. Oh, pengarahnya saja yang kurang ya. Nah, oke. Iya. Kemudian ada lagi nggak yang mendasar yang kemarin itu mendapatkan masukan dari guru pamong dan dosennya kemarin, Pak? Selain itu, selain student center tadi, teacher center ya. Kalau mengenai Bu, ya. Kalau daring ini ya Bu, ya yang penyajian materi Bu, yang menarik sehingga siswa itu tidak bosan apalagi daring. Materinya harus menarik, ada permainan, ada gerak senam itu yang pertama belum ada. Tapi untuk motivasi ya sudah ada ya kemarin ya. Kenapa Bu? Yel ataupun juga seperti ice breaking-nya ada? Oh iya, ice breaking juga Bu belum ada yang pertama. Jadi itu yang kendala juga. Ya mungkin nanti bisa diberi lah, tidak usah lama-lama lah waktunya ya, paling berapa menit gitu diberikan gitu ya. Karena sebenarnya semuanya kan perangkatnya adalah luring sebenarnya gitu. Kalau luring itu kan sebenarnya sepertinya tidak perlu ya ice breaking gitu, tetapi memang karena memang kita itu modelnya akhirnya masuk ke daring. Itu yang memang harus kita coba berikan bagaimana sih ice breaking-nya sehingga peserta didik itu akan lebih menarik dulu gitu ya. Mereka termotivasi dulu di awal gitu. Ya dipilih saja ya atau ice breaking gitu kan. Ya oke, ya-nya yang memang menarik gitu. Kalau memang mau ice breaking, nah kalau yel itu kan bisa digunakan. Luring dan daring kan bisa saja gitu. Ya. Kalau ice breaking kan memang lebih banyak ketika itu adalah pembelajarannya daring. Nah, kalaupun memang mau dimasukkan juga ke luring, sebenarnya juga tidak masalah. Nah, dari masukan-masukan itu yang memang nanti harus Pak Ilyas ya, Pak Ilyas masukkan juga di perangkat yang sudah direvisi gitu ya Pak Ilyas ya. Halo Pak Ilyas. Ya Bu. Dua atau akhirnya? Iya. Laptopnya masalah Bu. Oke. Ya, gitu aja ya Pak Ilyas ya. Semangat ya Pak Ilyas. Iya Bu, terima kasih. Oke. Lanjut. Siapa ini yang mau lanjut ini? Saya boleh Bu Farida, cuman saya nggak bisa share screen saya pakai HP. Pak Edi terakhir berarti Pak Edi ya? Siap Bu, siap. Enggak, saya udah sampai jam 1 malam kok, tenang. Siap Bu. Oh, besok libur juga Bu, enggak apa. Iya kan besok libur. Pak Arif ini yang galau ini kenapa sih kok galau terus ini? Lu teman-temannya lu punya ya semangat terus akhirnya didapuk sendiri gitu kan. Semangat ya semangat. Silahkan Bu, siapa yang Bu Septi yang Saya Bu, iya. share screen siapa? Saya Bu.
Katanya Saya nggak bisa. nggak ada yang share screen Bu. Saya saya nggak bisa share screen karena apa namanya pakai HP Bu. Terus apa yang Filenya perlu ada di disampaikan laptop. silakan. Ya wis, apa yang Nah, perlu saya disampaikan? iya gitu. Bu Farida, saya mau ralat Bu, nama saya ganti Vita Bu sekarang. Kenapa kok diganti Vita itu? Ya, Bu, Harusnya itu namanya Vita Bu. Hah? Nama saya itu sebenarnya Vita Bu Farida. Iya tak. Vita siapa? Iya Bu, sebenarnya nama saya itu Vita. Septiana Vitasari Bu, panggilannya nickname. Oh, Kemarin nggak orang-orang apa-apa. semua itu bapak-bapak baru tahu Bu kalau nama saya Vita. Ya itu kan nama panggilan kan, pokoknya namanya sesuai saja kan, ya enggak apa-apa mau dipanggil Septi, Vita, Iya. enggak apa-apa itu masih namanya. Iya. Tapi Vitanya nggak boleh Bu, katanya kalau panggil Septi ada hukumannya push up katanya. Lah, Bu Farida. Nanti kalau pusat kasihan Pak Arif itu loh, sudah galau nanti tambah galau itu. Iya. Ya Bu, saya lanjut ya Bu, untuk form refleksi saya yang pertama itu pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan pre-teaching yang telah dilaksanakan. Kalau saya sendiri yang pertama ini perdana ya Bu, saya presentasi di teman sendiri dan dipantau langsung dengan dosen dan pamong, karena sebelumnya memang di sekolah sudah pernah melaksanakan pre-teaching dan itu diawasi oleh kepala sekolah. Nah ini pengalaman yang ya malah menurut saya tuh kayak takut dinilai teman sendiri itu takut daripada dinilai kepala sekolah seperti itu. Untuk yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan pre-teaching yang telah dilakukan? Yang pertama yaitu kemarin itu saya dapat masukan dari Pak Bambang ya, bahwasannya saya terlalu fokus masih ke pelatihan ya Bu, maksudnya masih ada sedikit jiwa-jiwa pelatih ya Bu yang saya masukkan dalam pembelajaran saya. Nah itu masukan menurut saya iya, karena kadang-kadang memang sulit ya menghilangkan sisi kepelatihan itu memang sulit sekali, apalagi setelah saya mengikuti PPG itu memang tidak ada dan harus ditiadakan sisi gitu. Itu yang nomor 3, apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model pre-teaching. Untuk kekurangannya kemarin tuh juga saya masih teacher center ya, jadi masih terfokus ke saya, apalagi yang pertama itu saya juga karena daring jadi saya lebih aktif gitu loh, karena memang sebelumnya luring itu berbeda sendiri. Kalau untuk daring dan luring itu berbeda. Mungkin kalau daring itu kan kita mengajar, nah itu tetap fokus ke kita. Kadang kita lupa bahwasanya kita harus menerapkan student center. Nah untuk yang kedua, interaksi masih tertuju pada beberapa anak, jadi saya kurang keseluruhan, belum bisa memfokuskan ke semua anak gitu. Akhirnya untuk yang kedua itu saya langsung menanyakan satu-satu anak seperti itu. Terus untuk apa saja kelebihan atau kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model pre-teaching ya? Kelebihannya saya bisa berpikir tingkat tinggi, contohnya pemberian ice breaking seperti itu. Biasanya kan kalau kita luring seperti yang Farida berikan tadi, sebenarnya kalau luring itu kita nggak perlu memberikan ice breaking, karena luring itu anak biasanya sudah antusias untuk olahraga, itu pun sudah antusias, sedangkan untuk daring anak-anak itu melihat kita saja masih nyambi HP dan lain-lain seperti itu. Untuk apakah pelaksanaan pre-teaching membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelebihan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Ya, ada, karena pelaksanaan pre-teaching menjadi pembelajaran luar biasa dan untuk mempersiapkan pre-teaching selanjutnya. Jadi menurut saya teaching siklus pertama itu memang benar tadi Pak Hasan bilang, kita bisa melihat cara mengajar guru dari guru satu dan guru yang lain.
Seperti kemarin saja saya waktu jadi pengamatnya Pak Taufik ya. Jadi saya sampai bisa menilai Pak Taufik ini ngajar nggak ada nada tinggi, nggak ada nada rendah, tidak ada nada rendah, datar saja. Oh berarti memang tiap orang itu memiliki karakter sendiri meskipun kita mau menggunakan intonasi tinggi, rendah. Kalau memang orangnya flat ya flat terus seperti itu Bu. Terus yang keenam sendiri, apakah pelaksanaan teaching yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Ya, masukan dari dosen, teman-teman itu bisa menjadi evaluasi yang menurut saya luar biasa ya. Dari saya yang agak-agak kepelatihan sedikit itu sudah ya saya hilangkan seperti itu. Begitu Bu Farida, terima kasih. Oke. Saya itu kalau sudah panggil Bu Septi mau panggil Bu Vita itu juga enak gitu kan. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, saking aja Mbak tadi bercanda. Gara-gara namanya ganti Vita gitu ya. Karena kalau di game kan tetap Septiana gitu kan. Iya Bu, nggak apa-apa, monggo. Oke. Ini Bu Septi ini memang dari alumni kepelatihan kah? Enggak Bu, saya dari PJOK, cuman ya karena mungkin ya BJKR akhirnya mungkin ada ngelatih kan, jadi agak mungkin dari intonasi, dari gerak-geriknya itu masih ada ke bawah gitu loh Bu. Apalagi menurut saya kayak ngajar SMP itu kan memang sudah mulai ini ya Bu ya, sudah mulai ke gerak spesifik. Jadi kadang saya itu masih terbawa seperti itu. Seperti itu Bu Farida. Ya. Nah, berarti dari beberapa masukan yang sudah diberikan oleh guru pamong dan dosen itu apa yang nanti langkah yang akan Bu Septi itu akan lakukan untuk perbaikan pada siklus berikutnya kira-kira? Baik Bu, untuk yang pertama memang tadi itu untuk care center ya, karena memang saya sendiri sulit ya Bu, kalau untuk kemarin mengajar teman-teman sendiri itu dalam via tatap maya itu memang sulit gitu loh Bu. Mungkin karena kalau untuk luring sendiri saya bisa lebih pede gitu loh Bu daripada daring. Kadang kalau daring itu kayak krik krik krik, tidak ada siswa yang menjawab jawab perintah dari saya sendiri itu pun kayak krik-krik gitu loh. Gitu. Kalau untuk itu nanti secara perlahan, ini kan saya sendiri dipantau oleh dosen dan pamong, jadi saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri bahwasanya kepelatihan itu memang harus disingkirkan jauh-jauh. Mungkin memang ada 10-20% itu masih ada memang tuntutannya harus dihilangkan karena kita kan ranahnya ke pendidikan bukan ke pelatihan, seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti memang nanti untuk siklus 2 harus berubah gitu ya Bu? Iya, siap Bu. Vita jadinya Bu Septi gitu. Iya. Oke, ya. Baik Bu Septi, nanti juga saya juga akan mencoba untuk mengoreksi nanti ketika juga melakukan teaching ya. Kalau sekarang karena saya nggak bisa melihat videonya, saya mau ngomong apa gitu. Saya mau komentar apa ke semuanya karena saya juga nggak lihat bagaimana ketika proses kemarin gitu. Tetapi nanti coba di siklus 2 nanti coba kita koreksi bersama. Itu aja. Yang penting sebenarnya dari proses-proses yang dilakukan di teaching, kalau saya ya kita harus menyesuaikan dengan apa? Dengan instrumen dari UKIN gitu kan, sehingga urutan-urutan atau tuntutan-tuntutan yang memang ada pada instrumen itu ada semua. Gitu. Ya, semangat ya Bu Septi. Ya. Iya. Oke, silakan terakhir karena sudah ngantuk semua, terutama adalah Pak Azhar yang sudah mematikan kamera karena sudah tidak tahan ngantuk. Silakan Pak Edi. Siap Bu. Kalau kelompok A itu ketika
apa namanya, Gimit itu nggak boleh kamera mati juga kah? Kalau sampai jam 1 tuh nggak ngantuk ta mereka? Kayaknya sih tidak Pak. boleh mati Bu Gimit. Hah? Kayaknya tidak boleh mati itunya Bu. Kamera. Ya. Soalnya kemarin saya pernah lihat story-nya Pak Hakim dengan Bu Apris Kaitan tuh waktu Pak Al-Sabah sakit tuh terbaring pun masih dihidupkan kameranya Bu. Sampai baring pun, ya, sampai baring pun ada itunya Bu. Ada dihidupkan kameranya sampai terbaring-baring dia Bu. Tidak apa-apa, yang penting jangan mati. Ya Allah. Nah ini kalau terus Pak siapa ini? Pak Azhar ini kameranya dimatikan ini jangan-jangan udah tidur ini. Gak ada suaranya lagi. Ya, betul. Silakan Pak Edi. Oh ya, siap. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Pertama, mungkin terima kasih kepada Ibu Farida, wakil dosen pada perkuliahan pada malam hari ini, dan teman-teman mahasiswa PPG yang masih tetap semangat dan menahan ngantuknya. Nah, oke. Di sesi terakhir ini, izinkan saya untuk merefleksi kegiatan peer teaching yang telah dilakukan dari tanggal 25 sampai 26 Januari kemarin. Adapun untuk yang pertama, yaitu pengalaman apa yang diperoleh saat mengikuti kegiatan peer teaching yang telah dilakukan. Tentunya ini pengalaman yang berharga bagi saya, apalagi kegiatan peer teaching ini pertama kali yang saya lakukan meskipun dari prodi PJKR Bu ya. Baru pertama kali mengikuti kegiatan peer teaching ini Bu. Ditambah lagi dalam keadaan daring, betul-betul bagaimana situasi pada saat ini yang harus diaplikasikan menggunakan pembelajaran secara daring, menjadi pengalaman yang luar biasa, bisa bertemu teman-teman dari luar daerah dan luar pulau. Nah, jadi bisa tahu ternyata kalau orang dari Jawa mengajar caranya begini, ternyata orang mengajar dari Kalimantan caranya begini, bahasanya begini. Itu menjadi pengalaman pribadi yang luar biasa menurut saya. Dan kalau di kampus ya kebanyakan orang Sulawesi semua yang ditemui. Jadi melalui kegiatan peer teaching ini saya lebih tahu karakteristik dari masing-masing peserta mahasiswa. Terus apa yang menjadi pembelajaran terbaik dari kegiatan peer teaching yang telah dilakukan? Ya, dari kegiatan ini saya bisa belajar memahami beberapa keterampilan dasar dalam mengajar, keterampilan membuka pelajaran yang baik dan benar sehingga siswa betul-betul siap dan merasa semangat. Nah, sebelum saya mengikuti kegiatan PPG ini ya kegiatan pembukaan itu ya udah begitu aja, absen, doa gitu. Nggak seperti yang saya dapatkan kemarin, ternyata betul-betul dalam membuka pelajaran itu harus betul-betul kita menarik perhatian siswa dan dia bisa lebih dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengolah kegiatan pembelajaran sehingga lebih menyenangkan, menarik, dan tidak menjadi membosankan. Nah, ini yang paling penting karena dalam setiap pembelajaran itu terkadang ada siswa yang ngantuk. Dari kegiatan kemarin saya bisa bilang ternyata pengelolaan kelas yang menyenangkan, menarik itu lebih bermakna daripada hanya flat datar saja, kurang menarik dan akibat membosankan dan siswanya jadi ngantuk. Ya, dan bagaimana cara agar pembelajaran itu bisa berkesan bagi siswa, itu yang saya pelajari. Terus apa saja kekurangan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model peer teaching? Yang pertama, pada kegiatan peer teaching yang setelah dilakukan ada beberapa kekurangan. Yang salah satunya adalah, ini mungkin dirasakan semua bagi mahasiswa teman-teman yang lain, yaitu pemberitahuan yang terkesan mendadak, sehingga kebanyakan mahasiswa itu ya asal adanya saja menyediakan bahan pembelajaran, sehingga bisa dikatakan mungkin dalam dalam kegiatan teaching itu kurang dalam kategori kurang maksimal ya dalam menyajikan bahan pembelajaran karena memang terkesan mendadak pemberitahuannya. Terus yang kedua, platform daring yang digunakan itu kurang mendukung kegiatan karena pengajar tidak bisa memantau aktivitas siswa dari kamera ya, seperti dikatakan oleh Pak Arief. Saya juga setuju kalau menggunakan Gimit itu kita hanya bisa melihat wajah kita sendiri, bisa melihat muka siswa karena share screen ke materi, kita tidak bisa
melihat kamera siswa, hanya bisa mendengar suaranya saja. Beda dengan yang kita gunakan sekarang ini Zoom, ya kita bisa pantau. Terus ya lebih baiknya dalam memberi masukan dan saran, dosen teman-teman observer itu diberikan batas waktu. Jadi kita bisa betul-betul menentukan, pada jam begini perkuliahan dimulai, pada jam begini selesai. Jadi kalau tidak dibatasi waktu biasa sampai molor sampai 10 jam, sampai 9 jam. Itu mungkin. Terus yang selanjutnya, dosen pamong lebih baiknya diberikan dulu persamaan persepsi. Nah, ini tadi sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi kami mahasiswa. Di ketika pertama, ternyata begini bagus, ketika dirubah lagi. Jadi kami biasa agak kebingungan, Bu. Jadi yang lebih bagusnya mungkin ada persamaan persepsi dulu bagi dosen-dosen pamong. Nah, selanjutnya, apa saja kelebihan kekuatan dari kegiatan simulasi pelaksanaan new model per-teaching? Salah satu kelebihan yang saya rasakan dari kegiatan per-teaching yang telah saya lakukan adalah kami betul-betul bisa mempelajari bagaimana cara mengolah kegiatan pembelajaran yang baik, yang dapat sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini. Bisa mendapatkan masukan dari dosen pembimbing dan dosen pamong yang betul-betul ahli di dalam bidang ini maksudnya. Jadi betul-betul kamu mendapat arahan dari orang yang berprofesional. Kegiatan per-teaching yang mendadak, terus selanjutnya kegiatan per-teaching yang mendadak menuntut pengajar untuk berpikir tingkat tinggi dan efisien. Jadi itu juga salah satu kelebihan. Jadi dalam menghadapi situasi yang mendadak, betul-betul kami dituntut bagaimana bisa dalam waktu kilat menyiapkan. Nah, itu juga salah satu saya rasa sebagai keuntungan ya, bisa belajar menyiapkan sesuatu dalam hal sekejap dalam waktu singkat. Terus selanjutnya, apakah apakah pelaksanaan PPC membuat mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dari perangkat pembelajaran yang telah disusun? Nah, tentu saja berkat masukan dari dosen dan teman-teman mahasiswa yang lain, kami jadi lebih paham tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami, tentunya dalam mengelola pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran. Tapi dari kekurangan tersebut dapat menjadi bahan pelajaran berharga untuk perbaikan ke depannya. Apakah pelaksanaan peer teaching yang dilakukan menginspirasi dalam melakukan perbaikan? Tentu saja, Bu. Untuk sebagai ingin menjadi guru yang profesional, ya tentu saja kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari nol, dapat masukan sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Belajar dari kesalahan serta dorongan masukan dari dosen dan teman-teman mahasiswa membuat kami terinspirasi dalam melakukan agar ke depan bisa menjadi lebih baik dalam mengolah kegiatan pembelajaran yang baik, menarik, dan berkesan bagi murid. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya presentasikan, Bu. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Berarti ini PJKR juga ya, mau PJKR nggak ada per-teaching-nya. Iya benar, teaching-nya, Bu. Cuma langsung PPL. Oh, langsung PPL, nggak ada micro teaching gitu ya? Nggak Nggak ada, ada Bu. latihan Langsung ngajar. PPL. Nggak ada, Bu. KKN, PPL langsung. Dari Makassar juga? Makassar Ya, juga, Bu. UNM. Sama Pak Taufik, Pak Azhar juga. Oh, alah. Ya, ya nanti Iya. coba saya sampaikan. Paling sekarang kan sudah ada ya kalau sekarang ya. Di kurikulumnya sudah ada ya sepertinya ya. Karena harus ada. Kalau di kami kalau nggak ikut teaching itu nggak bisa ikut PPL ya, atau sekarang PLP itu nggak bisa gitu ya kalau di PJKR kami gitu. Ya Nanti mungkin kalau sekarang berubah, kurang tahu juga, Bu. Zamanku belum ada. angkatan berapa sih Pak Edi itu? Saya angkatan 2014, Bu, masuk. 2014. Ada kok, tetep ada kok dulu. Bisa kami ada PPL 1, ada PPL 2, itu PPL 1 itu isinya ya apa? Ya seperti micro teaching gitu. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin beda ya. Oke, baik. Kenapa, Pak? Enggak. Ya, oke. Pak Edi, jadi apa Ya. yang disampaikan sepertinya kan juga sama dengan yang disampaikan oleh teman-temannya yang lain ya. Bagaimana ketika pelaksanaan dari teaching kemarin. Nah, tetapi pada intinya adalah bagaimana ya atau apa yang sekiranya masukan-masukan dari guru pamong
yang itu juga nanti akan Pak E diimplementasikan untuk yang di siklus 2 gitu. Mungkin salah satu Mas Teguhnya sama mungkin dengan teman-teman yang lain masih teacher center masih lebih banyak guru yang berinteraksi daripada siswa yang menjadi timbal baliknya. Terus pembagian waktunya juga kurang bagus kemarin sehingga lewat dari estimasi waktu yang ditentukan. Dan selanjutnya pembukaannya terlalu lama kemarin. Jadi lebih siswa lebih merasa bosan pada saat kegiatan inti karena sudah habis tenaganya di kegiatan pendahuluan. Selanjutnya video pembelajarannya itu mungkin dibuat singkat karena kemarin memang agak panjang video yang saya tampilkan, jadi murid terbiasa bosan gitu Bu. Lagi ya, Berarti panjang ya, ice durasinya breakingnya panjang. kemarin juga belum ada. Iya Bu, durasinya panjang. Terus ada 3 video lagi. Oke, ya berarti kan Gitu Bu. ada beberapa revisi yang memang nanti akan dilakukan ya ketika di siklus 2, terutama tadi misalnya dari videonya. Bagaimana videonya nanti itu bisa dipotong-potong ya, disesuaikan seperti tadi saya sampaikan gitu. Intinya adalah apa yang memang menjadi materi pokok yang akan disampaikan pada pembelajaran itu gitu. Tidak mengarah kepada yang lain gitu. Nah, Siap Bu. kemudian sebenarnya kalau tadi ya terkait dengan bagaimana ketika guru itu mengajar, ada untuk pendahuluan harus ada apa saja gitu. Kemudian di inti harus ada apa saja, di penutup harus ada apa saja. Nah, memang ketika kita mengajar aturan PJOK itu untuk pendahuluan ya tidak perlu terlalu banyak lah, misalnya ice breaking-nya ya ataupun juga itu, karena nanti ketika di tengah itu yang kita dengan durasi yang lama, kemudian kita tidak memberikan suatu modifikasi atau inovasi atau mungkin pola-pola pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Darso ya, bahwa memang harus ada pola-pola pembelajaran di mana peserta didik itu menjadi tertarik gitu. Bagaimana ketika kita menyusun suatu pembelajaran yang di situ bisa menampilkan aktivitas gerak yang banyak ya, yang mereka itu tetap melaksanakan itu dengan senang gitu, yang menyenangkan. Itu memang memerlukan adanya suatu modifikasi, suatu inovasi ya. Itu yang kemarin juga menjadi bahan ketika kami divisitasi oleh AKAS ya. Itu memang seperti itu, bagaimana sih PA yang sebenarnya gitu, physical education yang sebenarnya ketika di sekolah itu memang harus nampak ketika itu adalah di PJOK. Nah, memang kadang-kadang kita itu di awal-awal memang ketika daring itu ya sudah gitu, guru PJOK ya duduk saja, duduk manis saja sambil memberikan materi gitu kan, tidak ada geraknya gitu. Tetapi sekarang kita dituntut, walaupun memang daring, walaupun memang pandemi, tetap gerak harus dilakukan. Bagaimana ketika mereka nanti di dalam proses pembelajaran itu guru memberikan contoh, kemudian siswa juga mengikuti dari rumah. Itu yang memang nanti harus kita sesuaikan gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya memang PPL-nya tetap nanti di Surabaya, dengan pelaksanaan dengan daring ini, itu kan juga harus seperti itu. Ya. Kenapa? Karena seperti siswa itu kan mereka kalau di Surabaya kan sudah PTM kan? Mungkin juga di tempat Bapak Ibu sudah PTM semua gitu. Ketika nanti mereka PTM, otomatis mereka ke sekolah. Bagaimana nanti itu kita mengajar? Pasti kan seperti ya kita menggunakan aplikasi pasti. Dan itu kan secara secara langsung walaupun dengan tatap maya, tetap kita kan memberikan instruksi-instruksi yang seolah ya memang kita itu ada di depan mereka. Nah, itu yang memang harus nanti kita laksanakan ketika kita PPL. Nah, sama kan seperti tadi saya sampaikan, walaupun kita itu adalah perangkatnya luring, pola pembelajarannya walaupun luring, tetapi pelaksananya kan memang daring. Bagaimana nanti kita itu bisa mengelola pembelajaran itu agar memang menarik gitu. Itu sih.
Jadi nanti kalau mengajar ya harus disiapkan kameranya tidak hanya satu ya, berarti nanti ya kalau ngajar ya. Karena siswanya nanti kan luring semua gitu ya. Berarti dari segi arah kiri kanan oke gitu ya. Jadi nanti harus kelihatan bagaimana sih aktivitas atau gerak yang dilakukan oleh guru gitu. Nah, itu yang mungkin untuk masukan bagi semua gitu. Kecuali mungkin kalau memungkinkan nanti yang dekat-dekat dengan Surabaya mau luring ya enggak apa-apa. Ya, Pak Ilyas kan agak dekat gitu. Kemudian siapa? Pak Ari, iya Pak. Ya Pak Arif dan juga misalnya Bu Septi gitu. Ya enggak apa-apa ke Surabaya ya untuk ngajar gitu. Gitu. Oke, mungkin itu ya Pak Edi ya. Semangat ya Pak Edi ya. Siap, Bu. Oke, ya. Baik, ini Siap. suaranya mana ini yang Pak Azhar sudah tertidur Ya, Bu. ini? Ya, Bu. Saya kira kok sudah tertidur ini. Nah, lo makan Udah ke sekolah ternyata lagi, dia. Pak. Dianya makan. Lanjutkan Pak, minum dulu Pak, nanti kesel Pak. Bahaya nanti kalau kesel itu. Oke. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan? Kita kurang 6 menit lagi. Bu Vita, nggak bisa kameranya nggak bisa nyala ya Bu Vita ya? Tidak Bu, orang ini aja apa namanya saya tinggal geser aja sudah keluar. Aduh, nanti kan nggak bisa berfoto. Fotonya hitam. Hah? Foto boleh Bu, bisa. Hah? Oh, kalau foto boleh. Pelanggaran ini. Iya, pelanggaran. Diusahakan Bu kalau foto. Itu loh sampai Pak Ilyas lo geleng-geleng loh Bu Septi itu loh. Oke, baik mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri untuk malam ini. Bu Vita merasakan apa yang biasanya saya rasakan, Bu. Oh gitu. Iya Pak Ilyas. Barusan hujan di sini Bu, terus sinyalnya nyandul-nyandul. Berarti harus nyari provider lain itu. Providernya kurang pas itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Lo bisa gitu kok. Satu lagi Bu, saya Bu, mau bertanya ini Bu, kalau kita melaksanakan ujian kompre, seandainya video yang kita gunakan itu agak panjang Bu, sama seperti yang Pak Edi sampaikan. Kalau kita skip videonya seperti itu mengurangi nilai tidak Bu? Lebih baik kita itu aja, kita edit saja. Biar nanti tidak. Jadi kan ibaratnya ya tadi ya ketika kita itu nanti melakukan uji kompre ya kita ngomong-ngomong sendiri, kita jawab-jawab sendiri gitu. Jadi bagaimana ketika nanti kita itu bisa mengolah kata gitu kan. Ayo anak-anak, ada yang bisa jawab, oh si A, oh ya benar kan gitu toh Pak. Jadi ya disesuaikan saja lah, disesuaikan misalnya videonya kita sesuaikan sama ketika kita melakukan back teaching aja. Ya jangan terlalu lama lah intinya itu. Iyalah, PPT lah. PPT-nya harus lengkap, makanya nanti kalau ketemu saya lagi tak cek lagi PPT-nya. Mungkin ini karena Pak Ridwan itu sekarang studi juga ya di mana di Jogja ya di teknologi. Nanti teknologi pendidikan nanti mungkin untuk media nanti bisa diberi masukan juga oleh Pak Ridwan gitu. Ya, gitu, enggak apa-apa. Oke. Kasihan Pak Taufik itu sudah ditunggu istrinya di sebelah itu kan kasihan ini. Pijat-pijat Bu. Sudah. Ini tumben Bu Farida sampai jam segini gitu batinnya Bu. Loh, kan tadi
Azhar kan. Lo mesti sorry kok Pak Azhar, Pak Hasan. Kan itu mestinya 2 kali loh Pak ya gitu. Paling tidak ada 3 jam gitu. Saya ini sudah diskon 30 menit ini. Iya, Bu. Jadi 3 jam ini. Oke, baik, silakan gayanya bagaimana nih? Karena Bu Vita hanya kepalanya saja yang kelihatan ini. Ayo Pak siapa Azhar, Bu, Pak sih? Azhar. Pak Azhar, ayo Pak Azhar kan biasanya bergaya. Yang pandai bergaya kan Pak Azhar. Itu kasihan Bu Vita nanti terus hilang sinyalnya Pak. Ya Bu, ini saya berdiri loh Bu, sampean loh Bu. Nyari sinyal di luar. Oh Pak Ilyas kan jarang kelihatan gitu kan. Sekarang kan sudah kelihatan. Silahkan bergaya Pak Ilyas. Gimana, Bu? Loh, Centang, Bu, centang. Centang. Oh, pengajar checklist biru LMS. Oke. Iya, tunggu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi gayanya, jangan centang yang lain. Beda lagi. Pak. Apa Pak? Arep itu kalau ben gak galau kan, agak senyum-senyum dikit gitu. Yang cool, Bu. Yang cool itu Pak Ane itu. Pak Hasan itu. Gimana Pak kalau cool Pak? Gaya cool gimana? Gaya cool. Cool. Jarang foto, Ibu. Ayo, satu kali lagi terus kita selesai. Ayo Pak Haji. Bu Vita. Ya gini kalau satu langkah di depan. Bu Vita. Kasihan Bu Vita itu loh. Bergelap-gelap. Terserah. Gimana Bu? Saya juga bingung loh Bu Farida. Saya ngikut Bu Vita, bagaimana? Ngikut Bu Vita. Gimana? Masa ngobrol Bu Vita? Gimana Bu sekarang Bu Farida, gimana Bu Farida? Terserah. Ayo. Itu loh kasihan itu loh Pak Taufik itu sudah mau tidur itu. Oke, ayo. Mengepal. Oke. Aku gak iso Pak soalnya. Oke, silakan. Ayo ke Pak Ilyas, kasihan Pak Ilyas itu tangannya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di siklus 2 ya. Semangat untuk hari Rabu ketemu dengan Pak Ridwan, 8 hari ke depan dengan Pak Ridwan, baru dengan Pak Darso, baru kemudian dengan saya. Ya. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Saya akhiri selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam.